Silakan Anissa. Baik, selamat sore sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera. Selamat bergabung kembali bersama kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman bersama saya. Kebetulan Bu Eka sedang tidak fit dan Bu Putri sedang dalam perjalanan. Terima kasih Bu Agape Ndraha yang telah meluangkan waktunya di ruang Zoom kembali bersama Patmana. Sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu dengan mic tertutup dan sikap duduk sempurna. Baik, bulan lalu kita belajar tentang parenting self-reparenting, di mana salah satunya kita belajar secara bawah sadar, setiap orang bisa berkomunikasi dari sisi parents, adult atau child. Kesadaran akan tiga peran ini akan membantu kita memahami diri kita sebenarnya secara otomatis lebih banyak mengambil peran sebagai apa, parent, adult, atau child. Di sekitar Ibu Agape juga di akhir ini Ibu Agape juga memberikan tips untuk kita menguatkan sisi adult kita, menumbuhkan sisi parent di dalam diri kita, dan juga menumbuhkan sisi kekanak-kanakan kita dengan natural child. Kali ini kita akan belajar tentang pentingnya regulasi emosi dalam parenting. Sesuai judul webinar kita hari ini adalah Orang Tua Senang, Anak Aman. Bulan depan ada eksplorasi parenting kita, tidak kalah menariknya dengan bulan ini, yaitu Connecting Before Correcting, seni parenting dengan empati. Sebagai informasi, materi dari webinar ini tidak dibagikan tetapi diupload ke YouTube, jadi teman-teman dan Bapak atau Ibu bisa melihatnya kembali. Bagi teman-teman yang memang bisa membuka video, silakan dibuka videonya. Sesi kita hari ini sampai 17.30 bersama Ibu Agape. Untuk itu, mari kita langsung simak ulasan dari Ibu Agape. Silakan Ibu Agape. Baik, terima kasih Kak Anissa. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Kita akan masuk ke satu topik yang sangat penting ya ketika sedang
ada di sesi konseling biasanya ketika berhadapan dengan klien yang punya masalah dengan anak, seringkali apa ya, yang disangka menjadi masalah adalah tentang anaknya. Tapi biasanya kemudian melalui percakapan-percakapan terlihatlah bahwa yang kemudian jadi masalah itu seringkali justru adalah kita sebagai orang tua yang karena terbawa emosi, kita jadi tidak berpikir apa ya, tidak jernih di dalam melakukan entah pendisiplinan, entah pengasuhan kepada anak-anak kita karena bagaimana emosi itu mempengaruhi ya. Jadi kira-kira hari ini kita akan bahas terkait hal ini. Bagi saya sih ini hal penting ya. Sebenarnya tahun lalu kita banyak bicara soal emosi ya. Hari ini saya hanya akan ambil sepotong saja, ada sebagian penjelasan dari materi yang lalu ya, tetapi untuk yang sekali ini kita akan lebih kaitkan dengan em, parenting. Saya saya share ya sebentar ya. Oke, jadi kita akan bicara tentang ini ya, pentingnya memproses emosi pada saat kita melakukan pengasuhan ya. Jadi ketika kita tenang, kita tidak dikuasai emosi, kita akan lebih bisa berpikiran jernih sehingga kita bisa melakukan pengasuhan dengan lebih baik ya, dengan lebih tepat sesuai kebutuhan anak dan itulah yang akan membuat anak kita jadi merasa senang ya, nyaman di dalam pengasuhan dengan kita. Nah, saya ingin oh sorry saya belum share sound sebentar ya. Saya ingin kita lihat video ini ya. In this still face experiment. Suaranya ada? Ada. Oke, baik. Kita ulang ya. Ini sebuah eksperimen yang dilakukan kepada cukup banyak anak-anak ya di beberapa lokasi, tapi ini kita ambil ininya saja ya, ekstraknya saja. In this still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like, girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And he asks the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions. They turn away. They feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Ya, ini sebuah eksperimen yang sangat menarik ya. Jadi ketika awalnya mereka berkomunikasi ya melalui gestur-gestur, lalu ketika anaknya menunjuk, orang tuanya merespons, ketika anaknya tertawa, orang tuanya juga tertawa, orang tua tersenyum, anak juga tersenyum, tangan dijulurkan lalu tangan diambil. Jadi ada komunikasi ya lewat apa yang mereka lakukan. Tapi kemudian ibunya memutuskan untuk melakukan hal yang berbeda, yaitu diam, tidak berespon sama sekali. Tapi juga sebenarnya tidak melakukan sesuatu yang dalam pemahaman orang sesuatu yang jahat gitu ya. Jadi tidak memukul, tidak membentak, tidak memarahi, enggak, hanya diam saja. Hanya tidak merespons, tidak berkomunikasi, tidak membangun relasi dengan anaknya. Itu aja, cuma diem aja sebenarnya.
Nah, lalu kita lihat bagaimana bayi ini mulai gelisah, mencari-cari cara untuk berkomunikasi, tangan digerak-gerakin, nunjuk-nunjuk, nengok, dan macam-macam dia lakukan sampai akhirnya dia mulai merengek, dia mulai menangis. Ya, jadi dari penelitian ini, ya, dari riset yang dilakukan ini namanya The Still Face Experiment dari Dr. Edward Ronik ya. Ini udah lama sebenarnya dilakukan. In the still face experiment with the mother. Ini eh, beberapa kesimpulan yang didapat dari eksperimen ini adalah bayi itu sangat-sangat sensitif terhadap gestur-gestur sosial dan emosional ya, emotional and social cues ya. Jadi dia sangat sensitif. Jadi dia sangat bisa menangkap sesuatu. Jadi ketika ibunya hanya diam, ibunya kan juga nggak marah-marah, nggak merengut, nggak menunjukkan muka yang menakutkan kan nggak, hanya diam aja, tidak berkomunikasi aja udah diam. Dan itu langsung membuat bayi ini gelisah karena memang manusia butuh berrelasi ya. Itu kan salah satu kebutuhan dasar manusia. Lalu yang kedua, konsisten, responsive caregiving ya. Jadi pengasuhan dari caregiver ini yang konsisten dan responsif itu sangat-sangat krusial ya, sangat-sangat penting untuk terbentuknya yang namanya secure attachment dan perkembangan emosi yang sehat. Ya, jadi konsisten dan responsif caregiving, pengasuhan ya, yang konsisten dan responsif. Ya, jadi penelitian ini, eksperimen ini menemukan ini juga yang sejalan dengan teori attachment maupun teori-teori perkembangan yang sebelumnya sudah ada ya, bahwa penting sekali yang namanya relasi yang konsisten tapi juga responsif ya. Nah, em, penelitian ini juga mengatakan betapa anak itu sangat membutuhkan bukan hanya kehadiran orang tua secara fisik, tetapi juga kehadiran yang memberi respons. Ya, em, akhir-akhir ini saya sedang banyak mendapat klien yang ketika dewasa menjadi dewasa muda itu bermasalah ya di dalam kepribadian dia, dalam kemampuan dia berelasi, dalam kemampuan mereka menghadapi tantangan. Dan ketika misalnya merujuk ke apa yang sebelumnya terjadi, rata-rata sih yang terjadi bukan abuse, nggak ada sesuatu yang abusive, sesuatu yang sangat traumatis. Nggak ada kisah itu. Yang ada adalah kisah di mana orang tuanya tidak responsif aja. Bukan tidak responsif, tidak tidak hadir secara emosi. Jadi anak kecil kemudian tumbuh tanpa mengerti ya. Jadi anak kecil ini tadi ya, hasil dari eksperimen ini tadi mengatakan betapa anak kecil itu sangat butuh mirroring ya, kalau istilah kita di teori konseling itu sangat butuh, manusia itu butuh mirroring. Jadi dia butuh tahu yang aku lakukan ini baik atau enggak, benar atau enggak, menyenangkan atau menjengkelkan orang lain. Jadi butuh boundary, butuh dijelaskan ini loh boundary-nya, ini loh hal-hal yang baik buat kamu, ini loh. Nah itu kan dia dapat dari respons orang tuanya. Misalnya dengan orang tuanya tersenyum, lalu dia jadi tahu, oh berarti ini hal yang menyenangkan, oh berarti ini hal yang baik. Kalau orang tuanya, jangan begitu, misalnya gitu ya, oh dia tahu, oh ini boundary-nya. Jadi sangat butuh mirroring dari orang tua. Orang tua yang hadir, sekedar hadir itu tidak cukup. Karena anak tuh butuh mengerti. Ini sebenarnya bagaimana nih? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kehadiran orang tua secara emosi menunjukkan apa ya, kehangatan, menunjukkan keterlibatan di dalam berkomunikasi dengan anak itu sangat. Sehingga ketika kita sebagai orang tua itu sibuk dengan diri kita sendiri, misalnya dengan masalah-masalah kita, sehingga kita seringkali terdistract, kita tidak cukup berkomunikasi, bukan hanya tentang peristiwa-peristiwa ya, maksudnya bukan cuma cerita soal peristiwa, tapi tentang mengamati diri gitu loh. Anak kita itu kira-kira apa yang sedang dia rasakan, apa yang sedang aku rasakan, apa yang sedang kita alami sebagai keluarga. Jadi bukan cuma membahas di level-level masalah ya, tapi sesuatu yang lebih nyata di dalam relasi ini. Relasinya sedang seperti apa yang sedang terjadi. Nah, hal-hal seperti itu ya, itu sangat dibutuhkan. Nah, itulah yang kemudian em, me- apa ya, membuat anak itu bisa
kemudian menjalin relasi pengasuhan yang baik dengan orang tuanya, yaitu ketika orang tuanya bisa hadir seperti itu ya. Kalau misalnya orang tua sibuk dengan masalahnya atau dengan apa ya, kegalauannya sendiri, emosinya sendiri. Nah, biasanya kemudian jadi ada gampang menjadi marah atau kemudian memberikan wajah yang sebenarnya membuat anak jadi bingung. Ini ada apa ini? Sedang kenapa ini? Sehingga anak kemudian jadi lebih menarik diri, lebih bingung. Nah, hal-hal seperti itulah yang banyak terjadi. Kalau terjadi bertahun-tahun, tahun-tahun, nggak heran kalau kemudian dewasanya ini seperti yang tadi saya ceritakan di awal, mereka juga bingung dengan dirinya. Ini bener nggak? Apa yang bingung? Aku ini apa ya? Apa yang aku lakukan di dunia ini? Ada rasa kesepian, rasa bingung, tidak percaya diri, karena nggak ada apa ya? Nggak ada mirroring yang diberikan oleh orang tua selama ini, sehingga ketika berhadapan dengan kehidupan nyata banyak ragunya, banyak bingungnya. Ini benar nggak ya? Ini nggak ya? Aduh, ini aku bagaimana menempatkan diri dan lain-lain itu banyak kebingungan. Kira-kira itu sebagai pengantar. Nah, sehingga penting sekali bagi kita ya, salah satu aspek yang penting sebagai orang tua itu adalah bagaimana kita bisa memproses emosi kita sendiri. Kenapa? Karena pengasuhan itu bukan sesuatu yang mudah ya, Bapak Ibu, sama sekali nggak mudah. Pengasuhan itu tidak mudah, mau di fase manapun selalu ada challenge-nya. Mulai dari anak baru lahir, ada challenge-nya, bagaimana kita susah tidur, bagaimana masalah kerentanan anak terhadap sakit penyakit, kemudian itu terus sampai anak usia sekolah, masalah biaya, pertemanan, dan lain-lain, masa puber, wah itu mau di fase manapun, itu pasti ada hal yang jadi tantangannya ya, atau kalau kita lihat teorinya disebutnya selalu ada krisisnya ya di tiap tahap perkembangan. Sehingga di sisi lain kita sebagai orang tua juga punya krisis kita sendiri di usia kita sendiri ya. Kalau kita belajar teori perkembangan misalnya, kita tahu bahwa berapapun usia kita ada krisis tertentu yang akan terjadi. Dan kalau kita mampu melewati krisis itu ya berarti kita bisa berkembang dengan lebih sehat. Tapi kalau enggak berarti kita akan menghadapi masalah-masalah, kan kira-kira begitu. Nah, di dalam pernikahan kita tahu bahwa ada banyak masalah. Yang paling pertama tentu saja masalah relasi kita dengan pasangan kita. Jadi kalau relasi dengan pasangan itu sudah bermasalah, itu akan jadi sumber bagaimana emosi kita tuh sulit ya kita kendalikan karena ada kemarahan, ketidakpuasan, frustrasi mungkin, penyesalan atau apapun lah yang kita rasakan di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Dan ketika itu misalnya terjadi, tentu saja akan mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak kita ya. Lalu ada faktor lain seperti faktor ekonomi, faktor kesehatan, relasi keluarga besar, relasi sosial lain. Wah, itu banyak hal ya. Apalagi kalau kita juga adalah ibu yang bekerja, berarti kita juga punya masalah di pekerjaan, hal-hal yang terkait dengan relasi di tempat kerja. Banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang kalau misalnya kita tidak kenali bagaimana kita memproses emosi kita, itu bisa tanpa sadar mungkin suatu saat tahu-tahu meledak aja gitu ya. Nah, jadi hari ini secara khusus kita mau bahas tentang emosi. Dan kita akan melihat emosi ini dibentuk oleh apa saja sih gitu ya. Ingredients-nya apa ini emosi. Jadi ketika emosi itu muncul, kita kan tahu semua emosi itu apa ya, marah, sedih, kesepian ya, apa, merasa tersisih, merasa terhina, tersinggung, apalah ini ya, merasa bersemangat. Kira-kira seperti itulah ya emosi-emosi yang kita rasakan secara umum. Nah, dari mana sebenarnya emosi ini terbentuk? Ya, ingredients-nya apa saja? Yang pertama, ini menurut Lisa Barrett ya, emosi ini terbentuk dari informasi di sekitar kita. Jadi ada apa? Misalnya anak berantem ya, anak kita, anak pertama, anak udah berantem gitu. Yang bagaimana mereka teriak-teriakan atau mungkin anak kita banting barang atau ada anak yang lagi tantrum gitu atau mereka meminta sesuatu yang kita tidak berikan lalu mereka maksa gitu. Ayo dong, ayo, ayo mama. Misalnya gitu kan kita gitu ya. Dibeliin banget sih nih misalnya seperti itu. Mulai apa muncul emosi itu ya. Nah, itu informasi dari sekitar. Ya. Kemudian yang kedua,
tentu saja informasi dari sekitar ini belum tentu akan menghadirkan emosi ya. Misalnya ada satu anak lagi nangis-nangis, lalu kita yang ada di sekitarnya mungkin yang satu tenang-tenang aja, yang satu udah gelisah gitu, nggak tahan dengar anak nangis. Mungkin yang satu malah ngebecandain. Jadi bisa beda-beda nih, informasi dari sekitar bisa beda-beda nih kita kita interpretasikan dan bisa beda-beda efeknya kepada diri kita. Itu sangat tergantung ya dari yang ketiga ini dulu saya bahas ya. Jadi informasi dari sekitar itu akan menimbulkan apa ya, semacam interpretasi yang berbeda tergantung dari kita punya pengalaman apa di masa lalu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya jelaskan secara sangat sangat singkat nih ya, otak itu semacam membuat prediksi terhadap sesuatu. Ya, misal contoh deh, apa ya contoh yang, misal kita ketemu ini contoh yang saya sering pakai itu adalah ketemu orang bertato, misalnya gitu ya. Ketika saya misalnya ngelihat orang bertato, Keluar jalan gede lagi, Bu. Ada jalan gede lagi. Enggak, yang itu jalan yang tadi kita lewat, yang melintang itu, yang kita nyebrang. oke, boleh tolong ditutup ini. Oke, terima kasih. Jadi sampai mana tadi ya? Oke, tato ya. Bertato ya. Sampai tato ya. Jadi ketika saya misalnya ngeliat orang bertato, maka otak saya ini akan membuat prediksi berdasarkan pengalaman saya di masa lalu. Misalnya di masa lalu saya ngeliat ada orang bertato lagi bentak-bentak orang lain. Saya juga pernah ngeliat orang bertato lagi ngejar orang lain pakai ada tangannya ada batu terus dia kayak mau ngelempar orang lain. Nah, pengalaman dari masa lalu itu membuat otak saya memprediksi bahwa oh ini ada orang bertato berarti ada bahaya. Kira-kira kayak gitu. Karena ada pengalaman masa lalu, karena otak itu kan bekerja, dia memprediksi dari apa yang sebenarnya sudah terjadi di masa lalu. Nah, singkatnya kira-kira seperti itulah. Nah, sehingga informasi dari sekitar ini, misalnya ada orang bertato, ya itu kan informasi dari sekitar. Itu kemudian ditambah dengan informasi dari pengalaman masa lalu saya. Bagaimana otak saya memprediksi, oh ini eh, orang bertato berarti bahaya, berarti sesuatu yang membahayakan, yang menakutkan, kira-kira begitu. Sehingga informasi dari masa lalu itu ditambah dengan apa menimbulkan Kayak ya Baker di, J kan dia dapat supply dari orang. Baker J ya. makanannya enak. Di mana? Maaf Bu. Oke, baik kita lanjut ya. Oke, jadi tadi kan ketika ada sesuatu ya, informasi dari sekitar kita, itu pembentuk emosi yang pertama. Pembentuk emosi yang kedua itu informasi dari tubuh, ya. Tapi saya lewatin dulu, saya yang ketiga dulu supaya lebih nyambung jelasinnya ya. Informasi dari pengalaman masa lalu, tadi saya sudah jelaskan. Jadi pengalaman masa lalu seperti tato itu membuat saya jadi merasa bahwa oh ini ada bahaya. Lalu yang ketiga adalah informasi dari tubuh, yaitu ketika melihat orang bertato, detak jantung saya langsung duduk 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 gitu ya. Langsung tubuh saya tuh agak menjauh gitu ya. Terus saya berusaha untuk tidak melihat. Nah, misalnya kayak begitu. Jadi nafas saya jadi pendek-pendek, tangan saya jadi gelisah gitu, tangan saya apa menggenggam gelisah gitu ya. Kemudian saya berusaha apa tubuh saya seperti nggak mau melihat, seperti mengalihkan, berusaha untuk tidak menarik perhatian orang bertato itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tiga hal itulah yang membentuk emosi. Jadi sekali lagi informasi dari sekitar, jadi ada sesuatu yang terjadi, ya entah suara, misalnya tiba-tiba di tengah malam hening ada bunyi ledakan gitu, gitu kan kita mendengar terus langsung karena ada pengalaman masa lalu, misalnya ya dulu saya apa rumah saya kan waktu saya kecil ada di dekatnya Cilandak situ tuh, ingat nggak Bapak Ibu yang umurnya mirip-mirip sama saya mungkin ingat pernah ada dulu kalau tinggal di Jakarta ya apa Marinir itu gudang pelurunya meledak. Ingat nggak ya gudang pelurunya meledak. Seingat saya waktu itu saya lagi SMP atau SD gitu waktu itu meledak gudang peluru. Jadi
ledakan itu bisa menjadi sesuatu yang sangat menakutkan buat kita kalau kita pernah punya pengalaman masa lalu yang kayak begitu. Tapi kalau enggak, mungkin kita cuman bunyi apa ya itu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi eh, apa informasi dari sekitar plus informasi dari tubuh tuh misalnya detak jantung kita seperti apa, nafas kita seperti apa otot-otot kita menjadi tegang kaku seperti apa gitu ya misalnya ya. Lalu yang ketiga informasi dari pengalaman masa lalu. Tiga hal itulah yang membentuk emosi ya. Sehingga seringkali dikatakan emosi itu adalah sensasi. Kenapa? Kalau ada emosi yang muncul dalam diri kita, pasti ada sensasi tubuh yang akan kita rasakan. Bagaimana itu terbentuk? Ya dari itu, dari pengalaman masa lalu, dari apa informasi yang ada di sekitar kita, yaitu semua tiga hal itulah. Jadi bagaimana kita menginterpretasi informasi dari sekitar, menginterpretasi informasi dari tubuh kita, menginterpretasi informasi dari pengalaman masa lalu kita. Itulah yang kemudian kita mengatakan, aku merasa takut gitu, atau aku merasa cemas gitu. Itu datangnya dari tiga hal ini. Oke, kita pelan-pelan ya. Nanti mudah-mudahan bisa menjadi lebih jelas. Ya, jadi em, sebentar. Kok malah saya matikan ya? Sebentar, sebentar. Ya, tertutup tanpa sengaja. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini kok ada satu slide yang kayaknya kehapus ya. Kok bisa nggak ada? Sebentar, sebentar. Saya ambil dulu slide-nya ya. Karena itu cukup penting untuk eh, definisinya ya. Bentar, kok bisa. Ini sebenarnya di tahun lalu saya sudah masukkan. Oke, oke baik. Jadi kalau kita mau bicara apa sih itu? Kok hilang? Emosi ya. Emosi itu apa? Em, bahasa Latinnya ya, bahasa aslinya itu artinya bahasanya itu katanya adalah movere, artinya to move ya, untuk menggerakkan atau to stir up ya, itu akar katanya ya. Jadi makanya emosi itu bisa sangat menggerakkan kita. Kalau kita suka sama sesuatu ya, jadi ada perasaan senang kan kita jadi gampang banget melakukan sesuatu. Perasaan senang itu akan menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Atau kalau kita sudah marah gitu kan, itu akan menggerakkan kita entah untuk ngomel-ngomel atau untuk pergi gitu misalnya, bodo amat pergi gitu kan. Jadi emosi itu menggerakkan ya, menggerakkan kita ya, to move, to stir up ya. Em, kemudian ada juga ahli yang mengatakan bahwa emosi itu adalah kondisi yang membuat pikiran kita itu cenderung ke satu hal dan bukan ke hal yang lain. Ya, jadi misalnya nih, eh, kita bingung mau liburan mau ke mana ya? Ke gunung atau ke pantai? Nah, kita merasa lebih senang ke pantai. Nah, itu kan buat rasanya kita lebih cenderung ke satu hal daripada hal lain. Itu emosi lah yang membuat jadi seperti itu. Ada perasaan senang, perasaan lebih bersemangat, misalnya ya. Kemudian ada juga yang menulis ini adalah emosi itu adalah immediate physiological response. Nah, itu yang tadi saya bilang, physiological response itu tadi respons-respons fisiologis. Jadi seperti detak jantung kita bagaimana, otot kita jadi kaku, wajah kita kaku, kening kita berkernyit, mata kita menyipit atau membesar. Itu semua adalah immediate respons fisiologis yang langsung aja begitu gitu ya. Jadi misalnya begitu ngeliat ada orang bertato terus saya langsung langsung begitu misalnya langsung nah itu udah immediate nggak pakai dipikir gitu ya. Yang
respons itu diberikan atas stimulus yang tersedia. Dan pada saat itu terjadi, ada chemicals yang keluar ya, yang release throughout our body. Nanti itu kita bahas berikutnya ya. Nah, lalu Lisa Barrett ini mengatakan itu adalah brain's construction dari apa yang bodily sensation mean ya. Jadi ketika bodily sensation itu, ketika detak jantungnya bagaimana, nafasnya bagaimana, ototnya yang kaku bagaimana, ada yang gemeter atau apa, dada rasa sesak gitu misalnya, maka sensasi-sensasi itu kemudian terjemahkan ya oleh ini nih otak kita ya. Jadi bagaimana kemudian itu semua diatur gitu ya, the brain's construction ya, atas bodily sensation yang terjadi dalam spesifik konteks ya. Ya kira-kira seperti itu. Kita kan bukannya mau menjadi apa ya, terlalu teoritis ya. Ini saya cuma kasih gambaran, buat saya yang penting praktisnya seperti apa ya untuk kita alami di dalam sehari-hari. Tapi itu sekedar untuk pengetahuan aja. Yang lebih penting sebenarnya bagaimana secara praktis ini terjadi. Nah, misalnya seperti ini, ada ular. Ya, ini kan tadi kita bicara emosi itu ingredients-nya ada 3. Satu ada faktor pemicu. Nah, misalnya ini ada ular. Kalau kita lihat prosesnya, apa sih yang terjadi di otak kita ya? Secara sederhana ya, secara dibuat lebih sederhana, ini saya mau menunjukkan sebuah alur yang terjadi di otak kita supaya kita jadi tahu bahwa emosi itu sesuatu yang sangat konkret ya, sesuatu yang sangat real. Itu bukan sesuatu yang datangnya kan orang kalau emosi suka mengelus-ngelus dada, di dada kita tuh nggak ada apa-apa yang terkait dengan emosi gitu. Semuanya itu diatur di otak kita ya, di kepala kita. Maka ketika ada orang mengalami stroke ya, ada satu bagian mungkin yang lumpuh, maka sifat dia bisa sangat berubah tuh. Ya, misal seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi ketika misalnya ada ular nih muncul di depan mata kita? Maka area otak yang pertama kali menangkap itu adalah yang namanya talamus ini ya. Jadi begini, setiap hari, setiap detik ada banyak stimulus kan di sekitar kita ya. Ada banyak sekali hal yang kemudian bisa ditangkap oleh sensor kita. Kalau semuanya kita serap, semua informasi dari sekitar itu bisa masuk semua ke otak kita, waduh kita sebentar doang ini kali ya, jadi kayak orang gila kali ya, saking banyaknya gitu. Karena tiap detik banyak sekali informasi yang sebenarnya diserap oleh sensasi kita. Tapi berkat adanya talamus ini, talamus itu menyensor. Jadi hanya informasi-informasi tertentu yang dia rasa relevan itulah yang kemudian diterima oleh diri kita ya. Jadi misalnya di saat bersamaan selain ada ular, ada kucing juga, ada ayam juga, misalnya begitu ya, ada buah mangga di atas pohon, tapi semua itu nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma ular. Nah, gitu. Itu perannya si talamus ini nih. Dari mana kita apa ya otak ini bisa mendapatkan apa pengetahuan yang mana yang harus diperhatikan, yang mana yang enggak? Nah, itu ada karena gerakan atau karena misal kita cenderung sering memperhatikan satu hal, maka otak kita akan lebih cepat nyambung ke situ gitu. Ya, jadi hati-hati apa yang tiap hari sering kita pelan-pelan sedikit demi sedikit yang terus kita perhatikan, maka kita akan lebih cepat connect ke situ ya. Kalau yang selalu kita perhatikan hal yang baik, maka kita akan lebih mudah connect ke hal yang baik tentu saja. Nah, jadi itu kerjanya talamus. Jadi begitu ada ini ya masuk lewat visual kita, kemudian dia lewat mata kita ya, kornea kita, dia masuk ke talamus. Dari talamus ini kemudian diteruskan ke amigdala kita ya. Amigdala ini ada di apa namanya nih? Kok lupa saya istilahnya. Yang sering disebut otak emosi, kok saya lupa istilahnya. Nah, jadi sampai ke amigdala ini adalah pusat kira-kira semacam suka dibilang pusat rasa takut, pusat rasa cemas gitu ya. Nah, itu dia ketika masuk ke amigdala itulah yang kemudian menentukan, ada bahaya. Jadi kalau kita melihat ular, lalu kita gitu misalnya, gitu, maka wah ini ada masalah nih, ada kecemasan, sehingga ada bahaya, sehingga kemudian dia bekerja sama dengan area otak kita namanya hipotalamus ini. Lalu hipotalamus ini akan bekerja, dia tuh kayak semacam relay gitu ya, kayak kalau di bandara tuh apa tuh menara
menara pengatur itu loh. Nah, itu hipotalamus tuh kira-kira mirip kayak gitu. Jadi dia yang mengatur, oke, ada bahaya, berarti ini ya bekerja, ini bekerja, ini bekerja gitu. Nah, itulah kemudian salah satu yang dia lakukan adalah dia eh, bekerja sama dengan ini nih, batang otak ini ke bawah yang mengatur saraf-saraf otomatis kita. Sehingga kemudian mata kita membelalak, detak jantung kita menjadi kencang, misalnya kayak begitu ya. Lalu dia juga bekerja sama dengan ini nih, pituitary gland. Ini adalah yang apa namanya nih, kelenjar yang mengeluarkan hormon yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghadapi kalau memang benar-benar ada ancaman. Jadi supaya kita punya energi untuk lari misalnya gitu ya. Supaya kita punya energi untuk kemudian melawan misalnya seperti itu. Jadi memang ada kimiawi ya, hormon yang nanti akan dikeluarkan. Inilah yang tadi dibahas di definisi yang tadi ya, ketika bicara soal chemicals ya, kimia di otak gitu kira-kira. Nah, itu yang memang dibutuhkan ya untuk kemudian tubuh kita ini disiapkan untuk menghadapi bahaya ini, ular nih. Apakah kita harus lari atau kita harus dengan keberanian yang tiba-tiba datang. Nah, keberanian yang tiba-tiba datang tuh datangnya dari mana? Ya dari itu, kerjasama antara saraf simpatetik kita, kan detak jantung kita jadi makin kencang atau nafas kita itu pendek, itu kan buat kita bergerak gitu. Kalau detak jantung kita tetap tenang gitu kan, kita juga nggak bergerak gitu. Tapi jadi wah, supaya kita bisa bergerak karena wah, ada sesuatu yang harus dilakukan nih. Kemudian hormonal itu ya, kimiawi otak itu juga untuk menolong fungsi-fungsi memberi keberanian. Kalau apa ya, seperti adrenalin kita diberikan itu kan energi ya, memberi kekuatan, memberi keberanian juga untuk kita bergerak. Nah, kira-kira itulah yang terjadi di otak kita ya, prosesnya ya. Lalu hipokampus ini tempat nanti memori ini disimpan supaya nanti suatu saat kita ingat, kalau lewat situ lagi hati-hati loh, dulu ada ular di situ gitu misalnya. Supaya kita ingat gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita sebagai orang tua tanpa kita sadar, ya sadar nggak sadar lah ya, sadar nggak sadar, respons kita kepada anak kita seringkali mirip-mirip dengan respons kita sedang menghadapi bahaya gitu. Jadi ketika kita melihat ular kita bisa misalnya gitu misalnya menghadapi anak, kan kita juga bisa begitu ya. Gimana sih nih gitu misalnya ya. Atau kita bisa melotot atau kita bisa gemeteran saking kita nggak tahan misalnya, atau apapun respons kita yang kemudian diterjemahkan oleh otak seakan-akan ada bahaya nih, ada ancaman. Dan otak nggak bisa membedakan apakah betul-betul ada ancaman atau sebenarnya itu adalah anak kita, bukan musuh, bukan hewan buas gitu. Ini anak gitu. Otak tuh nggak bisa membedakan. Dia kan hanya menginterpretasi dari respons yang kita berikan. Misal mata kita melotot, gitu misalnya, gitu ya. Terus otak langsung ini, ada apa nih, ada apa? Oh ya, siap, siap, siap. Kayaknya ada ancaman nih. Ayo, siap, siap. Dibuat, jadi makin udah ini, wah emosinya makin gitu ya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi tentu saja ketika memang betul ada masalah, maka kita butuh segala proses ini yang tadi saya cerita. Butuh hormon-hormon itu, butuh disiagakan seluruh detak jantung kita, tubuh kita untuk siaga. Kita butuh alert gitu ya, butuh mata perlu melotot. Semua itu memang kita butuhkan kalau betul-betul ada ancaman. Masalahnya tidak selalu ada ancaman. Yang ada di depan mata kita biasanya adalah anak yang butuh dididik. Nah, tetapi begitu emosi sudah menguasai, ya, anak yang sebenarnya butuh dididik ini, jadi bisa terasa seperti musuh yang harus dihajar gitu ya. Atau yang tempat kita bisa melampiaskan gitu. Nah, itulah yang seringkali menjadi eh, masalah yang kemudian berlarut-larut ya di dalam pengasuhan. Nah, sehingga apa yang perlu kita lakukan ya? Nanti kita lihat apa yang akan kita pelajari. Ketika ada anak menangis, ya. Kemudian kalau respon anak yang menangis ini
itu kan pasti masuk ke dalam sensor kita. Dan kita perlu mengerti bahwa proses yang seperti tadi ketika kita melihat ada ular itu juga terjadi nih. Jadi bagaimana kita merespons, ya ketika pertama kita melihat anak menangis. Kita akan, ini anak, misalnya begitu ya. Dengan kita, iya, kamu menangis ya. Iya. Misalnya begitu. Nah, dua respons itu akan membuat otak ini bekerjanya berbeda. Begitu pertama kita, eh, kenapa sih kamu? Kayak tadi ya, misalnya bilang gini, seneng banget sih. Oh, ngelihat mama, seneng ya ngelihat mama marah tadi gitu kan. Apa sih tadi ya? Mama kan cuma mau mandi, gitu kan. Mama kan cuma mau mandi. Demen yang lihat mamanya marah. Nah, misalnya begitu. Itu kan kemudian adalah apa ya? eh, Nada suara, kemudian gestur tubuh, ya kan tadi mata yang jadi melotot, kemudian condong ke depan dan segala macam gestur yang kita berikan, itu kan diinterpretasi oleh otak kita, ya ada apa nih, ada apa nih, dia butuh apa nih gitu. Karena kan tugas otak kita yang utama kan menjaga kita aman. Sehingga kalau ada gestur-gestur seperti ada ancaman atau ada kebutuhan menyerang, otak kita langsung membantu gitu karena memang itu tugas dia untuk kemudian dan semua proses itu kan juga terjadi di otak ya. Tugas utama otak kan menjaga kita tetap aman. Jadi berjaga-jaga. Jadi begitu nada kita naik atau apa ya mata kita atau apalah gestur yang kita berikan itu akan diterjemahkan oleh otak ya. Jadi proses seperti tadi itu terjadi sehingga kemudian makin apa kita nada jadi makin tinggi apa ya terus gestur kita, muka kita, mata kita melotot atau enggak itu semua hasil kerjanya si hipotalamus dengan apa nih saraf-saraf simpatetik kita ya, saraf-saraf yang otomatis itu ya. Tanpa perlu kita pikir, toto mata kita melotot. Nah, gitu loh kira-kira. Dengan pusat hormon kita nih, pituitary gland dan lain-lain area di otak kita. Kira-kira itulah yang terjadi ya. Jadi kita perlu memahami bahwa ini juga sebenarnya tahun lalu kita udah bahas ya, buat Bapak Ibu yang pernah ikut. Bahwa kita ini manusia, itu kan ada pikiran, ada perasaan, dan ada tindakan ya, ada action. Nah, jadi ketika kemudian ada anak menangis, apa yang ada di pikiran kita? Itu akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, mempengaruhi nih ada proses apa yang terjadi di otak kita. Jadi misalnya tadi, kalau kita lihat ya, eh, ya ini teori dasarnya ya, pikiran mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi pikiran. Ini teori dasarnya kita udah tahu ya. Perasaan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi perasaan ya. Jadi maksudnya apa yang kita lakukan, misal kita baru bangun tidur terus kita memutuskan untuk main HP, misalnya gitu ya, itu akan mempengaruhi perasaan kita. Gitu. Beda dengan begitu bangun, aku mau olahraga, itu akan mempengaruhi perasaan kita kan? Atau misalnya pikiran kita, begitu bangun, ah, Senin lagi, misalnya itu pikiran kita. Nah, itu pasti mempengaruhi perasaan dan mempengaruhi perilaku. Kita jadi, rasanya kok badan kita jadi lesu. Misalnya begitu. Berbeda dengan kalau pikiran kita, oke, udah Senin nih, berarti saatnya aku untuk melakukan ini. Misal, kalau pikiran kita positif, perasaan dan perilaku kita biasanya positif. Nah, ini teori dasarnya ya. Jadi kita perhatikan tentang anak tadi ya, peristiwa tadi ketika ada anak menangis. Saya membayangkan ya, kalau dari video tadi, tampaknya ini mama lagi mandi, lalu anaknya nangis di luar. Mama, mama, mama. Mungkin gitu ya, pasti lebih cute lah daripada saya ya. Dia menangis gitu. Nah, mamanya dari kamar mandi mungkin kesel karena nangisnya mungkin nggak selesai-selesai gitu ya. Mungkin dia juga terganggu, tadinya pengen mandi dengan santai, tapi akhirnya jadi harus buru-buru mungkin. Apa yang terjadi sehingga tadi kan dia bilang, masa mama mandi aja nggak boleh? Gitu. Berarti kan di dalam pikiran dia adalah, kok dia nggak bolehin aku mandi ya? Kan dia ngomong ke anaknya kan, masa mama mandi aja nggak boleh? Nah pikiran ini nih ya, kok dia nggak bolehin aku mandi? Pikiran tentang anak cengeng. Kan tadi dia bilang, cengeng amat. Kan tadi dia ngomong begitu. Berarti di dalam pikiran dia, anakku ini cengeng. Kan gitu. Terus demen ya lihat mamanya marah. Kan tadi ada juga kalimat itu ya. Berarti dalam pikiran dia, oh nih anak sengaja nih mau bikin aku marah. Gitu kira-kira kan.
Jadi kita perlu menyadari apa nih yang ada di pikiran kita. Ya, apa yang ada di pikiran kita sehingga kita jadi tahu nih kenapa kita jadi kesal marah karena ada pikiran-pikiran ini. Dan kemudian ya jadi pikiran ini anak emang nih kira-kira kan begitu ya. Sehingga kemudian kamu nah mulai nih gestur kita, ekspresi wajah apa ya, itu mulai tuh membuat kemudian amigdala apa segala macam bekerja ya untuk kemudian bikin kita jadi tubuh kita jadi kayak siap untuk menyerang gitu kira-kira ya. Kita jadi memarahi anak, jadi melabel anak. Kira-kira seperti itu yang tadi terjadi ya kalau kita apa kaitkan dengan teori ini yang tahun lalu kita sudah pelajari ya. Jadi kita perlu sebentar ya. Jadi kita perlu memahami bahwa ketika pikiran ini negatif, maka emosi negatif ya, maka perilaku kita juga cenderung akan negatif. Bagaimana supaya emosi kita bisa membaik? Tentu saja kita harus perhatikan pikiran kita bagaimana. Kita harus memperhatikan perilaku kita bagaimana. Jadi misalnya salah satunya ya ketika yang bisa kita lakukan misalnya ketika kita sedang merasa gelisah atau apa ya, ya cemas, marah, sedih atau apa. Sekedar actionnya misalnya sekedar tarik nafas aja itu sudah bisa mempengaruhi ya karena action juga akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perasaan. Atau misalnya kita tersenyum, sekedar tersenyum aja gitu. Jadi nggak usah ada sebab-sebab apapun, tersenyum aja. Coba aja, misal kita lagi di tengah kemacetan ya, sebel banget nih macet nih, aduh pusing banget, aduh jam berapa nyampenya nih, kita mulai begini nih. Tapi terus tiba-tiba kita memutuskan untuk, aku mau tersenyum aja. Oh itu langsung berubah loh, coba aja kalau nggak percaya. Tersenyum aja. Langsung rasanya berubah tuh perasaan kita ya. Jadi action itu juga bisa mempengaruhi. Nah, ini tiga hal ya, nanti kita kembali lagi ke sini. Jadi kita perlu mengenal nama-nama emosi ya. Nama-nama emosi itu penting untuk kita kenali. Ini ada eh, apa tokoh yang membuat teori ya. Oh, saya tulis ya di sini teorinya, teorinya Plotchik ya. Jadi dia mengatakan bahwa pada dasarnya emosi kita tuh eh, ini yang di warna yang di sini nih ya. Joy, trust, fear, surprise, sadness, disgust, anger, anticipation. Nah, dia mau mengatakan bahwa emosi kita itu punya ini ya bisa menguat ataupun melemah gitu. Jadi misalnya apa nih? Admiration, trust ya. Trust kita kalau trust itu menguat, maka itu akan menjadi yang namanya admiration. Bukan cuma trust tapi kita jadi admire gitu. Jadi kagum, bukan cuma percaya. Jadi untuk bisa kagum itu butuh rasa percaya gitu. Nah, untuk level yang lebih rendah itu adalah acceptance. Jadi dengan kata lain mau mengatakan kalau kita mau percaya sesuatu, kita harus accept dulu sesuatu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sisi lain, dia mengatakan bahwa emosi itu juga ini nih, ada lawannya. Ada lawannya. Jadi ada perasaan disgust gitu ya. Apa sih disgust? Jijik ya, gitu kira-kira. Nah, makin kuat perasaannya, ada rasa muak gitu misalnya. Atau kalau makin lemah, ya bosan aja. Nah, ini gitu. Nah, jadi dia mengatakan bahwa setiap emosi ada gradasinya, dan setiap emosi itu ada lawannya. Jadi salah satu yang eh, baga- eh, terus hal berikutnya ini, kalau emosi dengan dua emosi ini, joy and trust itu digabung, maka hadirlah yang namanya cinta. Jadi cinta itu, love itu tidak akan ada bila nggak ada trust. Cinta juga nggak akan ada kalau nggak ada joy. Ya, kita nggak nyaman, nggak senang, ya nggak akan ada cinta. Kira-kira kayak gitu. Ya, apa misalnya remorse atau contempt itu ya karena ada anger dan ada disgust. Kalau hanya anger saja dengan anticipation nanti ada yang namanya aggressiveness. Nah, dia membuat teori semacam ini tujuannya apa? Pertama untuk memperkaya kosakata kita. Karena penting banget kita punya banyak kosakata supaya kita bisa mengenali emosi kita.
Ya, jadi kalau ibaratnya kayak kalau kita sakit, kita nggak tahu nama penyakit kita itu apa, kan kita gelisah ya. Begitu juga emosi kita, kita cuma ngerasa kok nggak enak ya, badanku tuh nggak enak rasanya, ya ini ya gitu. Lalu apa, anak-anak muda ini bikin istilah galau, bikin istilah bete, itu kan sebenarnya apa kita nggak tahu ya. Itu perasaan yang tidak nggak tahu aja. Jadi ya galau aja gitu. Tapi itu sebenarnya kan ada namanya. Jadi makin kita memahami apa yang kita rasakan, lalu kita bisa kasih nama, itu biasanya kita jadi lebih tenang karena kita tahu, oh aku ini sedang apa misalnya, aku ini sedang berduka, misalnya begitu. Jadi bukan cuma sekedar eh, apa ya, bukan cuma sekedar merasa kosong atau merasa pengen nangis terus gitu misalnya. Oh, aku ini berduka, misalnya begitu. Aku sedang apa nih, merasa eh, apa ya, eh, nelangsa gitu misalnya. Itu kan apa begitu makin spesifik kita bisa kasih nama terhadap emosi kita, itu artinya kita makin mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Nah, ini dipakainya juga bisa begini, misalnya kita merasa bosan. Bagaimana supaya nggak bosan? Berarti kita cari nih apa nih lawannya. Oh, kita mesti belajar untuk menerima. Supaya kita nggak bosan. Misalnya, kita bosan karena, aduh, hujan melulu nih. Jadi nggak bisa lari, nggak bisa olahraga di luar, misalnya gitu. Bosan nih, nggak bisa main, hujan melulu, misalnya begitu. Nah, makin kita berkeluh kesah, ya udah makin perasaan kita, emosi kita. Tapi begitu kita accept bahwa iya, iya, memang hujan. Iya. Nah, itulah yang menolong emosi itu berubah. Nah, kira-kira seperti itu tuh yang mau dia katakan. Misalnya kita merasa sedih, ya. Jadi bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu untuk menghadirkan joy. Misalnya seperti itu. Ini makanya dia memunculkan bentuknya perlawanan begini ya. Nah, kemudian ada yang memberi bentuk yang semacam ini juga. Ini sudah pengembangan dari yang tadi ya. Ini adalah untuk kita punya kosakata emosi ya. Jadi misalnya ketika kita mengatakan, ih kok marah banget aku, marah banget sama dia, marah gitu kan ya. Marah itu apa? Karena ternyata, mana nih? Nah, ini. Karena marah ini sebenarnya adalah emosi yang sangat umum ya, sangat di permukaan. Sebenarnya apa yang kita rasakan? Apakah kita sedang merasa malu mungkin? Tapi karena kita nggak suka kita merasa dipermalukan. Jadi kita marah sebenarnya karena merasa dipermalukan. Jadi beda banget ketika kita hanya mengatakan, aku marah sama dia. Dengan misalnya, aku merasa tidak dihargai oleh dia. Itu kan beda banget tuh. Aku marah dengan aku merasa tidak dihargai. Kan beda banget. Bisa nggak Bapak Ibu rasakan ya? Jadi makin kita bisa mengerti kosakatanya, apa sebenarnya yang kita, kata-kata yang kita, nama dari emosi yang sedang kita rasakan, makin kita detil bisa memahami. Itu membuat kita jadi makin tahu penyebabnya, sehingga makin bisa kita selesaikan. Kira-kira seperti itu. Ya, karena emosi itu kan ya, emosi itu sebenarnya kan em, nggak perlu diapa-apain emosi itu. Emosi itu hanya, ya seperti tadi, emosi itu kan sensasi. Kita terima saja sensasinya, sehingga kemudian kita jadi tenang, lalu kita bisa mikir. Sebenarnya kan itu, misal ya, contoh. Misalnya, kita tiba-tiba kok merasa gelisah ya. Berapa hari lalu tuh, kok aku gelisah ya, ada apa ini? Kok aku gelisah ya? Saya beberapa hari lalu tuh merasa tiba-tiba sangat gelisah. Apa ini? Apa ini? Nah, gelisahnya sendiri ya sudah saya sadari aja bahwa saya gelisah, saya kayak mau bergerak terus kayak detak jantung saya agak kurang ini, terus kayak, apa ya, rasanya mau bergerak terus tuh. Saya sadar banget gitu. Terus pikiran saya kayak set 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 gitu ya, kayak mata saya juga nggak bisa tenang gitu, kayak ada apa ini? Ada apa nih? Nah, itu saya terima aja emosinya. Jadi terus saya diam, saya duduk terus saya tenangkan detak jantung saya, tarik nafas. Kemudian ketika saya mau gerak terus, saya justru duduk, tenang. Saya tarik. Jadi saya nggak ikutin tuh, saya nggak membiarkan diri saya terbawa oleh
gitu ya. Tapi karena itu hanya bisa kita lakukan kalau kita sadar bahwa ada sensasi-sensasi di tubuh yang tidak biasa yang sedang menguasai kita, yaitu ada emosi yang sedang mulai menguasai. Jadi begitu saya duduk, saya tenang, saya ada apa ini? Ini ada sesuatu. Begitu saya tenang, saya baru bisa berpikir, oke, kayaknya ada jadwal yang terlalu tidak masuk akal nih ya. Jadi saya harus mengatur ulang jadwal saya ini. Nah, jadi ada sesuatu. Jadi emosinya sendiri tidak perlu diapa-apakan, tetapi emosi itu jadi kayak semacam petunjuk bahwa ada sesuatu loh, ada sesuatu. Nah, emosinya itu kita terima saja, kita proses saja sehingga kita tenang, lalu kita bisa memproses apa sebenarnya yang jadi sebab. Misal contoh ya, anak kecil tadi. Ketika anak kecil tadi nangis, kemudian kita mulai emosi, kita mulai naik nih, emosi mamahnya nih tampaknya mulai naik nih. Ini anak, kenapa sih dia nggak bolehin aku mandi? Apa sih cengeng banget ya? Nah, misalnya gitu kan. Wah, mulai nih dikuasai emosi. Nah, begitu kita mulai sadar bahwa kita dikuasai emosi, misalnya mata kita mulai melotot, terus kita mulai tangan kita mulai gitu, mulut kita mulai kita udah, nah kita sadar nih, kenapa aku begini? Oh, berarti ada sesuatu nih. Nah, lalu kita rilekskan dulu. Mata kita yang tadinya melotot, kita rilekskan. Tarik nafas untuk meredakan sistem saraf kita, untuk meredakan detak jantung, untuk meredakan nafas yang pendek-pendek. Tangan yang tadinya mungkin mengepal, kita rilekskan. Nah, misalnya kayak begitu, nah sehingga kita jadi tenang. Sehingga kita bisa mikir apa yang membuat dia menangis, apa yang dia butuhkan. Jadi daripada kita menjudge yang kita sendiri nggak tahu benar apa salah apa yang terjadi kita nggak tahu, dan biasanya itu terjadi karena kita emosi, ya. Ketika kita meredakan dulu emosi kita, ya ini kalau saya balik ke gambar yang tadi ya, mana ya? Nih, di sini kan ada yang namanya nih prefrontal cortex ya. Ini adalah area otak depan ini. Ini adalah area yang kita butuhkan untuk mengambil keputusan, untuk berpikir, untuk empati. Nah, itu tuh adanya di apa namanya untuk bisa memikirkan apa kata-kata yang kita butuhkan untuk memberikan empati, validasi emosi dan lain-lain. Itu tuh adanya di sini. Kalau amigdala kita aktif, kita nggak bisa mengakses ini. Ini udah otomatis langsung disconnect. Jadi kalau emosi menguasai ya di area ini, eh, limbic system, nah itu dia istilah yang tadi saya lupa ya, limbic system ini pusat apa area apa untuk emosi kita itu, kalau ini sudah aktif, maka ini akan disconnect. Kita nggak bisa mikir. Maka sering kali kalau Bapak Ibu sadari, kalau kita sedang dikuasai emosi, kita bisa mengucapkan kata-kata yang pada saat kita sedang emosi, kata-kata kita itu terasa kayak bener gitu loh. Tapi begitu nanti emosi sudah reda, artinya ini udah nggak aktif, amigdalanya, hipotalamusnya sudah tidak lagi mengaktifkan simpatetik nervous system kita, nggak lagi mengaktifkan ini, pituitary gland segala macam itu udah nggak aktif, sudah reda semua, sudah balance lagi, biasanya kan kita terus, aduh, kenapa ya tadi aku ngomong kayak gitu ya, misalnya gitu kan, kita mulai menyesal. Kenapa? Karena begitu semua itu reda, kita mulai bisa mengakses ini nih, area area executive function kita nih, area eh, pengambilan keputusan yang lebih jernih, yang lebih matang, yang lebih mempertimbangkan segala hal, itu baru bisa kita akses kalau limbic system kita tidak aktif, ya, tidak area amigdala kita tidak aktif. Nah, itulah yang tadi saya katakan. Ketika kita mulai merasakan sensasi di tubuh kita, mulai merasa detak jantung berubah, otot kita menegang, mata melotot, nada suara kita jadi tinggi, nafas kita jadi jadi gitu. Kalau kita sadari itu semua, itu diredakan semua. Ya, caranya tadi seperti tadi, nanti di belakang kita bahas lagi ya caranya supaya kita bisa akses nih dengan ketenangan kita kalau kita sudah tenang, sehingga sebagai ibu kita akan lebih berpikir apa yang sebenarnya dia butuhkan, apa yang terjadi, sehingga ketika aku masuk kamar mandi dia sangat merasa tidak aman. Apa yang terjadi? Kan sebenarnya itu yang kita butuhkan, sehingga itulah yang bisa kita tunjukkan ke anak kita. Kamu tahu nggak kenapa kamu menangis? Kamu tahu nggak apa yang membuat ketika mama eh, nggak ada, terus kamu menangis. Tampaknya ya, kamu takut mama nggak datang lagi.
kamu takut kalau kamu nggak lihat mama lagi. Nah, nih ya, lihat ya. Setiap kali mama selesai, mama masuk kamar mandi, pasti mama akan keluar. Ya, jadi mulai sekarang, kalau mama masuk kamar mandi, kamu percaya, pasti mama akan keluar. Sehingga kalau kamu takut mama nggak ada lagi, tunggu aja sebentar, mama pasti akan keluar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kan itu sebenarnya anak-anak sangat konkret ya. Kita aja suka mikirnya kepanjangan. Kok dia nggak ngebolehin aku mandi sih? Emangnya kenapa? Emangnya aku harus selalu ada di sini? Kita kepanjangan nih mikirnya. Seakan-akan anak ini egois. Memang anak kecil semuanya egosentris ya. Emang itu bagian dari menjadi anak kecil. Tapi yang saat itu sebenarnya sedang dia butuhkan apa? Mungkin dia punya pengalaman waktu itu mamanya pergi lama, nggak datang-datang sehingga rasa percaya dia mulai ada sedikit terguncang. Jadi dia takut mamanya nggak balik lagi, misalnya begitu. Nah, tapi kita menolong dia untuk lihat ya, nih mama balik lagi kan, nih mama balik lagi kan gitu. Sehingga segala macam tadi labeling, kamu cengeng banget sih, kamu cengeng banget, itu nggak perlu keluar kan sebenarnya. Karena dengan kita kasih label ya jadi beneran lah anak kita jadi cengeng gitu. Tapi saya rasa orang tua yang normal yang nggak ada sih yang kepingin melabel anak dengan sadar pengen aku label anakku biar nanti dia beneran jadi cengeng aku pengen label nggak ada kan yang dengan secara sadar melakukan itu. Itu terjadi karena emosi menguasai kita. Ya, jadi penting sekali bagi kita untuk eh, mengenali ya bagaimana kemudian emosi itu mulai muncul pelan-pelan dan bagaimana kita memprosesnya. Sorry, kok saya matikan ya sebentar. Nah, pikiran kita nih kan, apa nih yang kemudian kita dengar atau apa nih? Kita harus menyadari betapa pikiran itu ya. Kira-kira apa nih yang dipikirin sama Bapak ini ya, sehingga kemudian dia jadi sedemikian gitu. Oh, apa mungkin dia akan berpikir, oh, kan ini kan gara-gara diledekin anaknya, oh, apa, rambutnya kayak pudel ya. Padahal anaknya ganteng sih, rambutnya juga baik-baik aja gitu. Itu kan bercandaan sesama anak-anak, mungkin sebagian orang mengatakan begitu ya. Tapi jangan lupa teori kita ya, teori kita tentang emosi. Emosi itu dibentuk tiga hal. Jadi ejekan pudel gitu misalnya ya, itu berarti ada sesuatu nih yang memang di dalam diri anak, pengalaman masa lalunya dia, entah apa yang pernah terjadi, apakah gambar diri dia memang buruk gitu ya, apakah self esteem dia ada masalah, mungkin nih saya nggak tahu ya kan saya nggak kenal, nggak ketemu, nggak ngobrol, tapi ada sesuatu sehingga ketika dia apa dikatakan seperti itu, otaknya lalu menginterpretasikan, wah ini ada sesuatu gitu. Kita kalau kalau misalnya disebut misalnya rambutnya kayak kuda, mungkin sebagian akan ada yang ketawa-ketawa doang gitu ya merasa, tapi berarti ada sesuatu nih di dalam diri anak ini yang membuat sangat jadi sangat bermasalah gitu ya, sangat emosinya sangat terganggu. Dan juga di bapak ini sehingga sangat terganggu. Tentu saja bukan berarti masalah kita biarkan, tetapi kan beda sekali ketika masalah kita hadapi dengan kepala jernih dengan ketika kita hadapi dengan emosi. Ya. Nah, ini seorang neuroscientist ya di dalam salah satu buku yang saya baca, dia mengucapkan kalimat ini ya, dan saya rasa ini baik kita pahami ya. Ketika amigdala kita tertrigger ya, terpicu dan kita merasa takut, ya ada kecemasan, kita nggak bisa tuh eh, mengakses ya, mengakses area-area memori kita ya sampai kita push the pause button ya, kita take a moment to calm down, lalu sampai kita merasa safe lagi, seperti yang tadi saya contohin ya caranya ya, bagaimana kita meredakannya, ya, sampai itu semua kita lakukan, kita nggak akan bisa berpikir jernih. Sehingga Bapak itu tadi bisa di sekolah itu bikin keributan yang seperti itu ya. Kalau saya terusin tadi, wah itu sebenarnya lebih ada lagi tindakan yang tapi saya udahlah nggak usah ya. Kita hanya sekedar mau lihat, sekedar contoh orang ketika dikuasai emosi dan ketika emosinya reda ya. Jadi we are neuroanatomically ya,
cut off from accessing our higher cortisol. Jadi secara neuroautonomi kita itu tadi itu yang tadi saya bilang cut off, nggak bisa mengakses area-area berpikir kita ini di mana pengalaman-pengalaman apa ya semacam pengetahuan-pengetahuan kita sebenarnya tersimpan. Ya, jadi kalau area amigdala, area limbik sistem apa nih emosi kita ke-trigger, kita memang tidak bisa mengakses ini. Jadi secara neuroanatomi itu terbuktilah di dalam riset yang mereka lakukan ya. Lalu ketika informasi dari dunia luar masuk ke dalam sistem sensori kita ya, mata, telinga, hidung, raba gitu ya. Itu ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam sensori kita, maka pertama-tama dia akan masuk ke limbik sistem kita. Ya, sebelum kemudian bisa diakses oleh area berpikir kita. Sehingga kalau dari sudut pandang neuroanatomi ya, kita disebut sebagai humans yang humans itu are feeling creatures who think. Jadi kalau dari sisi neuroanatomi ya, manusia itu merasa dulu baru berpikir. Itulah yang membuat kemudian kita sering sekali kemudian punya masalah di dalam emosi kita ya, karena begitu sudah masuk ke area emosi dan kita tidak sadar bahwa kita dikuasai emosi, sehingga kita membiarkan diri kita terbawa emosi, maka itulah yang bikin kita nggak bisa mikir. Jadi bagaimana dong kalau humans itu feeling creatures? Apakah artinya kita itu labil banget? Berarti apakah artinya kita gampang sekali dikendalikan emosi? Bukan itu artinya. Karena itu berarti bahwa apa yang kemudian terjadi adalah kita bisa kenali, karena emosi itu sensasi ya, kita bisa melatih diri kita untuk mengenali sensasi tubuh kita. Kalau mulai ada kode-kode gitu loh, jadi kita tahu, oke, ini emosi ini hadir, kenapa ya? Karena kalau kita nggak bisa cemas, itu juga gawat kan. Anak kita sakit, kita nggak cemas, ntar kita tetap shopping karena nggak cemas ngelihat anak sakit. Kan gawat juga. Jadi emosi itu nggak ada yang negatif sebenarnya sih. Semua emosi itu baik. Tinggal bagaimana kemudian kita memperlakukan emosi itu. Jadi emosi itu kita terima saja, oh ini berarti ada sinyal yang mau diberikan. Emosi itu muncul karena ada sesuatu. Nah, sesuatunya itulah yang kita bereskan. Nih, misalnya ini ilustrasinya ya. Ilustrasinya misalnya ada dashboard mobil. Nanti kemudian ada lampu yang nyala. Misalnya salah satu lampu itu nyala. Misalnya lampu oli ini misalnya atau aki gitu misalnya nyala. Dashboardnya sendiri kan nggak perlu kita apa-apain, nggak perlu kita geprak-geprak supaya lampunya tuh hilang gitu kan nggak perlu. Jadi lampu nyala itu cuma kasih tanda aja, ada masalah yang harus kamu beresin. Jadi begitu nanti kita cek olinya, lalu kita ganti oli, kan lampunya padam sendiri. Nah, emosi itu kira-kira seperti itu. Sayangnya, seringkali kita, misal lampunya nyala, kita nggak senang nih, bikin kita nggak nyaman lampunya nyala, lalu kita tutupin pakai kertas atau pakai HP, kita taruh di atas dashboard, biar nggak kelihatan tuh kedip, karena kita terganggu. Mungkin sementara kita jadi tenang gitu. Oke, nggak terganggu lagi sama kedip-kedip lampu itu. Tapi dalam jangka waktu lama, ya mobil kita rusak. Emosi itu juga kira-kira seperti itu. Kadang-kadang kita memilih untuk mengabaikan. Ah, udahlah, jangan dilihat, udah jangan dirasakan, udah jangan dipikirin. Nah, jadi kita melakukan yang namanya defense mechanism. Ya memang untuk saat itu begitu kita alihkan, udahlah nggak usah dipikirin, kita main game misalnya gitu ya, nggak usah kita nonton. Memang untuk sesaat kita tenang. Tetapi dengan mengabaikan emosi, artinya kita mengabaikan masalah sesungguhnya yang sedang ditunjukkan oleh emosi itu. Emosi itu kan cuma tandanya, sinyalnya aja. Ada sesuatu yang harus dibereskan. Misalnya kayak anak kecil tadi, berarti ada masalah trust nih yang harus dibereskan. Anak ini berarti trust-nya kurang. Apa yang terjadi ya? Sehingga dia tidak percaya bahwa mamanya pasti akan datang lagi. Kan
Kan sebenarnya itu yang harusnya diberesin, bukan soal nangisnya yang dimarah-marahin. Nanti kalau soal trust ini diberesin, anak juga nggak nangis lagi. Kan gitu kira-kira. Atau kadang-kadang anak nangis karena memang kita tidak cukup memberikan disiplin yang dia butuhkan, sehingga dia nggak ngerti batasannya. Jadi sama juga, bukan nangisnya yang dimarahin, tapi kita coba pahami apa yang terjadi. Oh, dia belum ngerti apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Dia belum mengerti batasnya. Maka batasnya itu mesti kita beresin, bukan nangisnya yang dimarahin. Ya, emosi anak itu kita terima saja sebagai sesuatu tanda ada sesuatu. Nah, kan kira-kira itulah ya yang kita perlu pahami tentang emosi kita ya. Jadi seringkali sayangnya kita berespons terhadap emosi atau ya jadi kita berespons terhadap emosi anak atau kita sendiri bergerak berdasarkan emosi kita. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bergerak berdasarkan emosi berarti kita tidak bergerak berdasarkan itu tadi ya apa higher ini kortikal kita di sini ya, cara berpikir yang lebih tinggi suka disebut begitu ya. Jadi em, sayang sekali karena kita sudah tumbuh menjadi orang dewasa yang tahu banyak hal, tahu seharusnya bagaimana, tapi begitu emosi menguasai itu semua hilang karena nggak bisa kita akses. Jadi redakan dulu emosinya, ya sama seperti ini tadi, emosinya nggak perlu diapa-apain, kita terima saja, oke, iya, aku gelisah karena gitu, iya, aku misal tadi mama tadi atau bapak itu tadi ya, iya, aku marah karena aku eh, tersinggung karena apa yang menyebabkan aku demikian tersinggungnya? Apa yang terjadi pada diriku sehingga aku sedemikian tersinggung? Ada apa nih? Ada apa dengan aku dan relasiku dengan anakku? Kan sebenarnya itu yang perlu kita pikirkan. Ya, jadi itulah yang membuat belajar mengenai emosi bagi orang tua itu sangat eh, penting ya. Jadi banyak orang berpikir hidup itu adalah senang-senang, itu tidak betul ya. Karena emosi-emosi yang terasa negatif itu juga kadang kita butuhkan. Sehingga banyak orang begitu udah merasa kesel, merasa marah, merasa sedih, langsung merasa kayak ini harus diberesin nih, perasaan ini harus dihilangkan. Nah, sebenarnya nggak perlu, justru perasaannya itu diterima aja karena perasaan ini nih apa ada tujuannya, emosi itu muncul itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya itu loh yang sebenarnya perlu kita. Jadi nggak perlu emosi negatif itu kita ubah, kita hindari apa segala macam yang membuat kita kemudian seringkali, sorry, ini nih tadi ya, kita kan seringkali kita jadi menghindar emosi, kita tutupin emosi, kita nggak mau merasakan emosi. Nah, hal-hal seperti itu kan yang seringkali kita lakukan ya. Padahal sebenarnya, jadi fokus kita ke emosinya. Berarti emosi itu kita terima aja, kita proses aja, lalu sehingga kita tenang dan kita bisa menghadapi masalah yang sesungguhnya yang menyebabkan emosi itu muncul. Jadi bagaimana? Maka ini yang tadi saya jelaskan ya, sebenarnya tadi sedikit-sedikit sudah saya jelaskan. Jadi kita membiarkan diri kita untuk merasakan emosi. Jadi yang sering kali di titik awal udah salah adalah ketika kita merasa sedih, lalu kita udahlah nggak usah dirasain sedihnya. Atau kita merasa gelisah, udahlah, kita frustasi, udahlah, ditekan tidak mau dirasakan atau didistract dengan nonton main game apa. Nah itu sebenarnya ibaratnya kayak tadi tuh loh, dashboard mobil, lampu nyala lalu kita tutup pakai kertas gitu. Itu kan kira-kira kayak begitu. Jadi justru emosi itu dirasakan sensasinya, karena emosi adalah sensasi. Rasakan detak jantung kita gimana, rasakan otot kita yang kaku, yang tegang, yang muka kita bagaimana, lalu kita rilekskan, tarik nafas. Ibaratnya kita kirim sinyal tuh ke otak kita, otak udah berhenti berhenti, nggak usah, ayo tenang tenang, nggak ada bahaya, nggak ada bahaya. Tapi kalau kita terus-terusan, ih gimana sih pikiran kita terus ya, emang dia selalu begitu. Wah itu terus aja kita ibaratnya mengirim sinyal ke apa sistem otak kita untuk ayo terus 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 bikin jantungku berdebar terus, bikin nafasku pengen, bikin tubuhku kaku, bikin adrenalin terus membanjiri, bikin aku wah makin ya. Itu kan kira-kira seperti itu. Jadi dengan meredakan ya seperti
Tadi tarik nafas, otot yang kaku kita rilekskan, kita duduk tenang. Itu sebenarnya kita kirim sinyal ke otak. Semua baik-baik saja. Ini bukan musuhku, ini anakku. Ini bukan orang yang harusnya aku serang. Ini adalah orang yang harusnya aku didik dan aku kasihi. Nah, kira-kira kan seperti itu. Ya, jadi emosi itu temporary, emosi itu tidak selamanya gampang sekali emosi berubah. Emosi itu bukan untuk dihindari, bukan untuk di terus-terusan dipegang gitu ya. Dia emosi itu datang dan pergi ya. Jadi ketika kita membiarkan diri kita tenang, maka sistem saraf kita reda, kemudian kimiawi yang tadinya keluar itu kemudian diserap oleh sistem tubuh kita, udah selesai. Begitu itu semua selesai, selesai. Emosinya selesai. Dan kemudian kita bisa dengan tenang menghadapi masalah yang sebenarnya. Lalu kita kenali identifikasi emosi kita ya. Makanya kita sangat butuh kata-katanya ya. Jadi apa emosi yang aku rasakan? Oh, aku sedang merasa eh, apa? Tidak dihargai. Aku merasa seperti aku tidak dihargai. Apakah betul anak ini tidak menghargai aku? Karena kan tadi kan bilang gini, masa mama nggak boleh mandi? Masa mandi aja nggak boleh gitu kan? Dia merasa seakan-akan kayak kebutuhanmu nggak penting gitu. Aku nih yang lebih penting seakan-akan si anak lagi ngomong begitu misalnya. Jadi apa sebenarnya emosi yang dia rasakan? Aku merasa tidak dihargai. Mungkin itu yang dirasakan atau ada yang lain nggak tahu. Jadi cari tahu. Lalu sehingga kita bisa pada saat kemudian emosi kita tenang, apa betul dia tidak menghargai aku? Sebenarnya apa yang terjadi? Gitu. Oh, ternyata dia takut tidak ketemu. Kenapa? Apa yang membuat dia jadi begitu tidak percaya bahwa aku akan datang lagi? Apa yang terjadi? Apa nih relasi yang perlu diperbaiki antara aku dan dia? Begitu juga si bapak tadi terhadap peristiwa tadi ya dengan anaknya tadi ya. Apa yang terjadi? Lalu yang ketiga ya ini tadi ya. Apa yang emosi ini sebenarnya ingin katakan? Apa yang emosi ini ingin katakan? Jadi ibaratnya dashboard tadi ketika nyala, oh ini sedang tentang olinya habis. Jadi tiga langkah ini sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita eh, membiarkan diri kita merasakan sensasi tubuh kita. Namun bila kita tidak pernah melatih, ya ketika emosi menguasai mah kita nggak bakal ingat untuk memproses itu nggak bakal ingat. Yakin coba aja. Kalau kita nggak pernah melatih, maka yang harus kita lakukan adalah sekarang sering-sering melatih untuk connect sama tubuh kita. Misal sekarang saat lagi duduk, coba sadari detak jantung Bapak Ibu bagaimana, nafas Bapak Ibu bagaimana, lalu dadanya rasanya bagaimana, lega kah, sesak kah, atau apa, keningnya bagaimana, matanya bagaimana, Bapak Ibu sedang tersenyum kah atau sedang merengut. Kemudian tubuhnya rileks atau kaku. Coba sadari, sering-sering sadari. Ya, seringkali kan kita tiba-tiba kok pinggangnya sakit. Itu biasanya terjadi karena tanpa kita sadar, kita ada di satu posisi yang sama dalam jangka waktu lama. Kita bisa nggak sadar duduknya begitu terus. Karena kita tidak mengakses tubuh kita. Kalau kita sering akses tubuh kita, kita jadi ngeh gitu. Kok aku duduknya gini terus ya? Udah deh, ini apa? Ganti ganti posisi. Misalnya kaki kiri terus yang menopang di kaki kanan. Ayo kita ganti jadi kaki kanan yang menopang di kaki kiri. Gitu. Jadi sering-sering mengakses tubuh kita tuh menolong kita dalam banyak hal ya. Nah, dengan sering-sering mengakses tubuh, kita jadi tahu nih. Ya, ketika saya udah sering berlatih, saya jadi gampang banget ngeh. Misal ketika lagi meeting atau saya tiba-tiba saya bisa ngerasain nih detak jantung saya agak sedikit ada apa nih? Ada apa nih? Kenapa detak jantungnya? Atau kayak dada saya agak sesek gitu. Terus atau kalau enggak saya bisa merasakan kok saya jadi pengen gerak terus ya. Ada apa? Nah gitu. Jadi kita mulai merasakan ada sensasi yang muncul. Oh berarti ada emosi nih yang mulai mulai hadir nih. Sebelum emosi itu menguasai kita, kita redakan dulu. Misalnya tadi kita gelisah-gelisah gitu, gerak terus tenang, tarik nafas, redakan. Nah, itu tidak akan bisa kita lakukan kalau kita tidak membiarkan diri kita merasakan.
Jadi penting banget sering berlatih, merasakan apa yang lagi aku rasakan. Di fisik tubuh kita ya, di tubuh kita ada sensasi apa. Jadi lagi nyetir, lagi duduk, lagi makan, lagi mau tidur, lagi apapun, sering-sering aja ngecek. Lalu coba ini pelajari kosakata. Lihat ya tadi tuh yang apa Wheel of Emotion itu, coba kenali karena kalau orang tua kita jarang mengajarkan tentang emosi, biasanya kosakata kita juga sedikit sehingga kita nggak bisa tuh mengenali. Misal kita cuma taunya marah, sedih, senang, tapi kita nggak tahu nggak punya nggak kita kosakata merasa dikhianat, misalnya merasa ter- terisolasi, tersingkirkan, atau merasa seperti ditinggal, merasa apa nih, misalnya kagum, misalnya. Ada nggak tuh bahasa apa? Saya merasa apa? Exposed itu kan fearful, exposed dengan hanya bilang aku merasa takut itu kan beda banget gitu, misalnya. Jadi coba kenali ini kata successful tuh kayak apa rasanya ya. Kenali aja. Oh, kalau aku lagi loving itu rasanya dadaku bagaimana, wajahku bagaimana, karena itu semua sensasi. Kalau aku lagi grieving atau lagi fragile, itu kayak apa ya? Misalnya rasakan fragile itu kayak apa? Ekspresiku akan kayak apa? Ini, nah, kira-kira kayak gitu. Itu perlu dilatih ya, sehingga kita punya kosakatanya. Kita mengerti apa yang terjadi pada diri kita. Lalu yang terakhir tadi adalah curious ya, cari tahu apa ini. Ini eh, apa ini? Emosi ini sedang mau mengatakan apa? Ada masalah apa yang sebenarnya mau dikatakan oleh emosi? Nah, kira-kira tiga hal itu ya caranya. Nah, saya rasa mungkin sementara sampai di sini dulu. Saya buka tanya jawab dulu. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan sejauh yang sudah kita bahas, silakan. Baik, untuk yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya, Iya, Hendra. Bu Agape, berarti kalau kita tuh mau bisa tenang dalam menghadapi apa situasi seperti tadi, kalau saya simpulkan ada dua. Yang pertama melakukan acceptance dulu, setelah teknik acceptance-nya itu dilakukan, lalu yang kedua adalah mengenali diri sendiri untuk bisa mengendalikan diri. Jadi mengenali emosi supaya bisa melakukan regulasi diri. Apakah betul begitu, Bu Agape? Eh, betul. Eh, Asalkan tentang meregulasi dirinya dipahami dengan benar, karena banyak orang menyangka meregulasi diri itu adalah menekan emosi. Meregulasi diri, memproses emosi tidak sama dengan menekan emosi. Ya, misalnya udahlah nggak usah dipikirin, nggak usah, udah jangan nanti daripada jadi konflik. Nah, misalnya kayak begitu. Tuh, kira-kira Pak. Siap. Terima kasih, Bu Agape. Ya, terima kasih Pak. Ibu Agape, saya mencoba melihat dari sudut pandang yang lain, Ibu. Oke. Dari sudut sang anak yang masih kecil yang belum bisa mengekspresikan dengan bahasa dan lain-lain. Kalau misalnya kita hidup di Jakarta nih, Bu, ya, rata-rata teman-teman di sini, caretaker itu kan bisa 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 tidak cuma satu orang. Misalnya ibunya orang tuanya bekerja dua-duanya. Jadi habis ibunya berangkat kerja dititipkan ke pengasuhnya kah, nenek kakeknya kah, tantenya kah, siapapun gitu. Berarti kan si anak yang masih kecil ini yang hanya merasakan sensasi emosi ini, merasakan bagaimana emosi ibunya dan ayahnya, kemudian dengan pengasuh yang lainnya ini. Yang dia akan rasakan utama itu yang dominan secara waktu atau yang gimana Bu? Supaya kemudian kita bisa menyatakan kepada kepada para pengasuh ini bahwa bagaimana mengekspresikan emosi-emosi tadi itu. Karena kan kalau penanganannya beda banget gitu Bu, kan akan membawa kebingungan nih pada si anak kecil ini yang belum bisa mengekspresikan. Boleh tipsnya Bu? Betul. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Bu. Iya, betul sekali sih itu ya. Eh, Jadi kalau kita lihat teori attachment-nya, dia kan akan mengatakan bahwa 6 bulan pertama hidup anak itu paling intensif bersama siapa, itu kan dasar-dasar terbentuknya attachment ya, sampai kemudian 2 tahun.
Kan kira-kira begitu. Jadi itulah yang paling memberi dasar. Jadi kalau di usia itu dia bersama orang tua yang kemudian bisa membangun apa ya relasi yang aman gitu ya. Kalau dari teorinya kan dibilangnya safe haven ya. Jadi tempat yang aman buat dia. Maka itu akan jadi pondasi yang membuat ketika ada sesuatu yang tidak aman, dia akan merasakan bedanya bahwa bukan begini nih seharusnya gitu ya, sehingga dia kemudian bisa mengekspresikan dalam berbagai bentuk, apalagi kalau udah bisa ngomong gitu. Nah, tetapi memang yang akan menjadi masalah kalau dari sejak lahir udah ini itu gitu ya, berbeda-beda segala macam. Nah, itulah em, memang pilihan ya, memang itu pilihan ya yang harus eh, diterima oleh masyarakat modern sekarang bahwa kalau kita em, bahwa anak itu membutuhkan sesuatu yang konsisten. Jadi sebenarnya kan poinnya adalah konsisten. Jadi misalnya tentang eh, pembagian apa pengaturan waktu, cara makan, kemudian nada suara. Jadi sesuatu yang konsisten gitu. Nah, itu sebenarnya yang harus dipahami oleh kalau ada banyak orang bersama-sama mengasuh ya harus ada kepalanya, harus ada yang membuat aturannya gitu kan. Sebenarnya kalau Mbak ya masih biasanya kalau kemudian eh, tua atau nah itu yang buat saya lebih susah biasanya karena kan bisa terasa kedudukannya lebih tinggi ya. Itu memang seringkali jadi masalah ya di dalam pengasuhan. Ya setidaknya ya memang harus disadari bahwa begitu tidak konsisten memang anak ini bingung. Itulah yang bikin kemudian anak nggak terbangun nih rasa amannya sehingga dia gelisah jadi cengeng, clingy. Nah itu kan sebenarnya bentuk dari anak yang merasa nggak aman gitu. Jadi nanti kalau mama nggak ada, dia nggak yakin dia akan aman gitu. Atau kalau mbaknya nggak ada kan ada juga tuh anak yang lebih aman bersama mbak kan. Kalau lagi lebaran pulang kampung, iya loh anaknya tantrum gitu kan. Nggak ada mbak, dia milih pulang kampung sama mbak daripada sama mamanya. Kan ada juga yang begitu. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu kan membangun rasa aman pada anak lewat konsistensi ya, konsisten, hadir secara konsisten. Tadi juga kan eksperimen yang di awal kan juga tadi bilang begitu, responsif dan konsisten ya, sehingga anak tuh nggak bingung gitu, dia tahu makin anak bisa memprediksi, makin dia merasa aman. Jadi sumber rasa aman itu sebenarnya itu. Makin dia bisa memprediksi, makin dia merasa aman. Misal, dia bisa memprediksi bahwa mama kalau habis mandi pasti keluar lagi. Nah, karena dia bisa prediksi, dia kan tenang. Tapi kalau dia nggak tahu, nanti ini perginya, apalagi kalau anak suka dibohongin kan. Enggak, mama cuma ke Indomaret depan, nyebut merek lagi saya ya, ke warung depan gitu ya. Eh, tapi nanti tahu-tahu pergi ke kantor baru pulang sore. Nah, itu kan bikin anak jadi ini ya. Terus, aduh, nanti kalau aku biarin mama pergi, ntar kayak gitulah. Mau mulai dia nangis, misalnya gitu. Dimarahin lagi. Kok nangis kamu cengeng? Wah, udah kacau. Udah itu kalau itu sering kayak begitu ya. Nah, anak makin nggak trust. Akhirnya anak biasanya akan adjust. Biasanya sih anak akan adjust. Cara adjustnya apa? Ya udah diem aja. Nanti kita baru menuainya saat anak remaja tuh gitu yang mistrust yang terbangun dari kecil tuh baru kita tua itu baru terasa dampaknya karena anak biasanya kan ya udah nurut aja deh anak itu cenderung akan adjust tapi nanti begitu dia udah puber dia udah merasa mampu udah cara berpikir udah itu biasanya mulai muncul apa ya konflik-konflik segala macam ya di situ nanti dasarnya ya tetap dari sejak kecil itu menjawab pertanyaan nggak Bu? Iya, Bu. Jadi pada usia berapa anak-anak bicara itu kan rentang usianya beda-beda nih, Bu. Betul betul. Pada usia berapa seorang anak itu diberikan pengertian melalui verbal yang membuat yang dia bisa pahami gitu. Karena kalau Em, kalau misalnya melalui tindakan-tindakan kan mungkin dia paham tapi dia nggak bisa berkomunikasi. Nah, sekarang gimana caranya membuat kita tuh paham bahwa ap- komunikasi kita itu dipahami dan diterima. Oke, maka kita perlu tahu pertama-tama anak kecil itu sampai dia sekitar usia 5 tahun ke bawah lah gitu kira-kira ya, dia masih sangat egosentris, apalagi kalau masih 3 tahun ke bawah, masih sangat konkret dan masih sangat egosentris. Konkret itu artinya bahasa kita tuh harus konkret. Kita nggak bisa tuh misalnya eh,
aduh mama bosan, apa itu bosan, nggak ngerti gitu misalnya ya, atau apa bahasa-bahasa yang kita harus harus konkret gitu. Misalnya kalau mama sayang kamu, kita peluk, misalnya gitu kan. Kita peluk, kita elus-elus, sesuatu yang konkret yang dia bisa ngerti bahwa kita hadir. Kita nggak bisa ngomong gini, mama tuh kan kerja juga buat kamu, karena mama sayang kamu, tapi mamanya nggak, ya itu nggak konkret, dia nggak ngerti apa artinya itu gitu kan. Makanya kan ada anak yang orang tuanya gini, mama tuh kerja supaya kamu bisa sekolah. Ya udah mama, aku di rumah aja, mama aja yang ngajarin aku kan jadi gitu. Karena mereka sangat konkret kan. Nggak ngerti. Jadi bahasa kita mesti konkret. Lalu kita juga mesti memahami bahwa dia sangat egosentris. Jadi dia hanya bisa melihat dari sudut pandang dia gitu. Jadi kalau dia masih masih apa merengek atau apa nggak ngerti ya karena memang cara sudut pandang dia masih begitu gitu. Memang egois anak. Jadi kita nggak bisa mengatakan anak kecil nih jahat karena egois. Nggak bisa, memang mereka egosentris memang begitu karena perkembangan mereka sedang membutuhkan perhatian itu memang diberikan ke mereka. Sampai kemudian mereka pelan-pelan bisa mulai memperhatikan diri mereka sendiri. Ya mulai mulai belajar mandiri itu kan di 3 tahun, 4 tahun mulai bisa tuh nanti sampai SD apa ya sesuai usia. Tapi kan kemampuan mereka untuk mengurusi diri mereka sendiri, mereka belajar dari orang tuanya kan. Pada saat mereka lagi egosentris itu tuh, sehingga orang tuanya, nah dari situ kan sebenarnya mereka belajar gitu kira. Berarti trauma yang periode 5 sampai 12 tahun ini memang dimulai dari usia ini nih Bu ya. Iya. Jadi misal begini, ketika seorang anak, eh, misal saya deh, saya cerita pengalaman saya deh. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang sebenarnya sangat menakutkan gitu ya kalau saya ingat-ingat lagi. Yaitu saya pernah waktu saya SD, jadi dulu sekolah saya tuh di kampung yang saya harus ngelewatin sawah-sawah. Saya pernah cerita nggak sih? Lupa saya. Kadang saya pernah cerita di kelas kadang. Melewati sawah-sawah yang sepi, nggak ada rumah penduduk dan lain-lain. Itu saya ingat saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Lalu saya dihadang sekelompok preman. Ya, dan saya ingat mereka bawa buku porno, terus mereka memaksa saya melihat buku itu. Saya melihat gambarnya, tapi saat itu saya nggak ngeh apa itu. Karena diginiin ke mata saya, lalu saya ditarik, tapi lalu saya nah itu tadi ya, rasa takut. Otak itu, sekarang saya kan kita belajar teori jadi ngerti. Otaknya bekerja tuh. Karena saya takut, saya ngelotot, saya gitu. Wah, itu apa, otak mengatur adrenalin diberikan sehingga saya bisa lari kenceng banget gitu ya. Sehingga saya bisa tapi terus saya dihadang lagi sini, tiba-tiba untungnya ada orang yang nolong. Nah, itulah, kira-kira itulah ceritanya. Tapi yang terjadi kemudian apa? Saya pulang ke rumah, saya nggak cerita ke orang tua saya. Jadi artinya apa tuh? Trauma itu sebenarnya datang sebelumnya. Jadi ketika kemudian apa yang membuat saya nggak bisa cerita ke orang tua saya? Berarti kan memang ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Jadi bukan peristiwa itu yang menimbulkan trauma sebenarnya, tapi ada sesuatu yang sebelumnya terjadi, yang kemudian membuat trust itu tidak terbangun. Membuat saya jadi merasa bahwa kalau aku ngomong, jangan-jangan nanti aku yang dimarahin. Jadi trauma itu sebenarnya, jadi trauma itu bukan sesuatu ada peristiwa yang besar terjadi, belum tentu itu. Trauma itu bisa terjadi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nggak ada abusive yang bagaimana yang dilakukan orang tua saya sehingga membuat saya traumatis, nggak ada. Karena cuman karena memang orang tua saya, apa, saya sangat sibuk karena dia bekerja dari pagi sampai malam ya, dia kerja di banyak tempat karena ekonomi kami memang sulit. Lalu mama saya mengurusi 7 anak sekaligus, umurnya mirip-mirip, jadi apa, tidak ada kedekatan karena semata-mata itu gitu ya. Tapi itu karena terus pelan-pelan, misalnya ketika saya nangis, lalu nggak ada yang peduli, misalnya waktu kecil atau nangis malah dimarahin, nah pelan-pelan itu menimbulkan mistrust. Nah, itu trauma yang kronis ya. Jadi apa, sedikit demi sedikit dibangun oleh waktu. Itu kita perlu paham sih hal-hal seperti itu. Sehingga banyak orang tua yang mengatakan nggak ada sesuatu kok yang besar, nggak ada. Saya juga nggak ngerti kenapa ini terjadi. Ya memang belum tentu karena sesuatu yang besar. Bisa jadi karena sesuatu yang kecil, pengabaian yang sedikit-sedikit gitu ya. Tidak ada validasi emosi dan lain-lain. Tidak ada konsistensi gitu. Ya, itu yang tadi ditujukan oleh penelitian tadi. Itu tuh bisa menimbulkan trauma, kira-kira seperti itu. Saya lanjutkan Bu sambil menunggu teman-teman yang lain. Jadi
kita perlu perhatikan apa Bu dari sang anak nih kalau dia menunjukkan respon seperti apa kita tahu bahwa oh ada sesuatu yang kita harus aware. Misalnya ciri-ciri apa nih Bu anak itu menunjukkan ketidaknyamannya, ketakutannya itu gimana Bu kira-kira yang kita mungkin bapak-bapak sama ibu-ibu di sini perlu tahu. Iya. Em, Ketika anak belum bisa ngomong, maka segala gestur apa itu kan sebenarnya komunikasi dia ke kita. Tapi kan kita, nah makanya disinilah pentingnya emosi ya, menolong untuk memproses emosi. Namanya karena anak-anak belum mampu mengkomunikasikan, menyimbolkan dengan kata-kata ya, mengkomunikasikan dirinya lewat kata-kata, maka mereka kan akan entah lewat nangis, entah lewat melempar barang, entah lewat rebutan sama adik. Kan itu sebenarnya bagaimana mereka mengomunikasikan apa yang sedang. Nah, tapi kan orang tua seringkali melihatnya ya udah emosi duluan, anak nangis dimarahin, rebutan dihukum, apa dan bukan mencari. Nah, itulah pentingnya kita memproses emosi kita. Jadi ketika anak nangis atau anak tantrum atau apapun, itu jangan dimarahin. Tapi bagaimana kita, karena cara mereka memproses emosi, kan mereka juga belajar dari orang tua. Jadi ketika mereka belum mampu memproses emosi ya, mereka cuma baru tahu ada big feelings nih gitu ya. Terus mereka belum tahu caranya. Jadi mereka cuma ngamuk apa terus orang tua meresponsnya juga dengan marah juga ya. Dari situ makin 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 salah dia memproses emosinya. Dia pikir, "Oh, begitulah cara memproses emosi." Jadi dengan kita tenang, dengan kata kita terus bilangin, kita menemani, oke, kamu sedang marah, mama temani sampai kamu reda. Nanti kalau sudah reda, kita kamu cerita ya atau apalah. Kalau dia biasanya kan anak tantrum 2 tahunan ya udah bisa ngomong biasanya anak tantrum. Misalnya kayak gitu. Atau kalau dia ngelempar barang, terus kita bilang kamu boleh marah, ya, kamu sedang frustrasi atau kamu sedang kecewa karena mama nggak boleh nonton. Kamu boleh marah, kamu tidak boleh buang barang. Mama temani sampai kamu tenang ya. Kamu tenang ya. Jadi ketenangan kita itu kan sebenarnya edukasi kita buat dia. Tapi kalau kita ngomongnya, kamu gimana sih? Udah, pojok, mulai sekarang. Udah, iPad Mama Sita. Ini, oh udah deh. Jadi nggak selesai. Karena apa sebenarnya masalahnya kita nggak tahu. Jadi perubahan-perubahan sikap dari anak itu kita perhatikan kalau mereka udah lebih besar. Kalau kecil ya berarti nangisnya mereka, lempar barangnya, apa segala macam itu kan sebenarnya komunikasi mereka. Kalau sudah mulai lebih besar, kalau mereka lebih banyak menarik diri, lebih banyak diem, lebih senang ngobrol sama teman daripada sama orang tua. Nah, itu sebenarnya sudah tanda-tandanya ya. Makanya kalau anak banyak bercerita, jangan, aduh pusing nih dengerin anak gue suka banget cerita ada tuh yang kayak begitu ya. Nah, itu sebenarnya kan hal yang baik sebenarnya kalau anak bercerita. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti anak bawel itu sebenarnya perlu di entertain ya Bu ya. Ya didengar, karena itu kan curiosity dia. Jadi paling Ya. kita ngomong gini, kamu tuh banyak ingin tahunya ya. Gimana ya caranya mama menolong kamu? Apa kamu mau baca buku? Ayo kita cari buku yuk yang bisa menolong kamu untuk, nah misalnya kayak gitu, kita kenali interest dia di area mana. Kita beliin buku. Kan nggak harus selalu dengan kita tek tok, itu nggak harus selalu begitu juga ya. Ada cara-caranya yang lain juga misal. Oke, Pak Hendra silakan Pak Hendra. Ya, Bu Agape, untuk mendisiplin anak yang bandel banget, apakah boleh pakai memberikan pukulan di pantat? Nah, yang saya tadi itu sempat pikir gini, kalau sebagai orang tua tuh terus belajar tenang gitu ya, habis itu anaknya bandel diajak ngomong nggak bisa, tetap nakal, terus kita tuh mau ngasih dia pendisiplinan, tapi dengan ketenangan hati, pantatnya di caplek berapa kali gitu, rasanya kok kayak agak aneh gitu ya Bu ya, dengan tenang tapi mukul pantat anak gitu tuh kok konsepnya kok saya kok agak kurang dapet tuh Bu. Apakah apakah itu sesuatu hal yang apa masih bisa dilakukan atau bagaimana ya Bu? Ya, ini memang ada beberapa pandangan sih ya Pak ya soal pendisiplinan anak ya. Saya sendiri eh, dulu didisiplin dengan pukulan. Ke anak saya tidak memukul. Kenapa? Bukan karena saya terluka, masih terluka terhadap pukulan yang dulu, bukan itu. Tapi karena saya lihat anaknya seperti apa. Anak saya tuh eh, eh, anak yang tenang ya, bukan berarti dia nggak pernah ada emosi yang kuat, bukan berarti begitu ya. Tapi bukan tipe yang suka tantrum, terus ini bukan tipe yang seperti itu. Jadi memang saya tidak merasa butuh eh,
mendisiplin dengan pukulan, enggak. Eh, apakah ada anak yang kemudian perlu didisiplin dengan pukulan? Ya, saya nggak mengatakan itu salah ya, tapi yang penting sebenarnya kita kenali anak kita dan apa yang menyebabkan anak itu jadi buandel banget. Sebenarnya kan itu tuh, apa tuh buandel banget itu apa? Biasanya kan anak-anak itu kadang-kadang nggak mendapatkan perhatian, dia merasa tidak dimengerti, dia cari perhatian, nah kan kira-kira kayak begitu. Kalau komunikasi-komunikasi tidak diberikan. Nah, yang saya pikir sih begini, yang penting kita tahu bahwa ketika kita memukul, misal kita perlu memukul, itu bukan pelampiasan. Nah, kalau kita dikuasai emosi, ini batasnya tuh jadi tipis banget, Pak. Kita udah nggak tahu lagi nih, kita mukul emang pendisiplinan atau pelampiasan gitu. Itu yang seringkali jadi masalah. Maka kalau saya sih tetap emosi itu diredakan supaya kita. Nah, lalu hal kedua yang saya pernah dengar ada salah satu pembicara yang bicara seperti ini sekedar pendapat saya pribadi karena saya bukan tipe yang menganggap pukulan itu perlu. Saya sih tidak memukul, tapi ini satu pendapat dari seorang yang saya pernah dengar dan saya rasa oh ya masuk akal juga ya. Jadi dia mengatakan begini, anak itu hanya perlu dipukul ketika memang dia belum mampu memahami kata-kata kita gitu. Belum memahami bahwa dia salah gitu. Dia mengatakan begitu. Berarti itu kapan tuh? Berarti kan di usia di bawahnya 2 tahun kan? Nah, memukul anak di bawah 2 tahun tuh mau bagaimana kita memukulnya kan? Nggak mungkin kan kita mukulnya kenceng atau gimana ya. Jadi hanya sekedar gitu. Kalau orang itu mengatakan sekedar untuk menunjukkan ini mama lakukan supaya kamu tahu ini sebagai tanda bahwa ini salah. Gitu. Waktu itu sih pembicaranya nggak ngomong begitu ya. Ini saya tambahin. Saya nambahin itu. Jadi begitu saya berarti kalau belum bisa diajak komunikasi berarti di bawah 2 tahun. Berarti gimana cara mukulnya? Ini tambahan dari saya ya. Kalau saya harus melakukan itu, maka itu yang akan saya katakan bahwa ini untuk sebagai tanda kamu tahu ini salah. Tapi tentu saja pukulan dengan tangan ya, nggak boleh pakai alat ya. Dan kemudian oh, apa namanya? Kita tetap harus mengatakan tentang salah dan benar. Kita nggak perlu tuh terlalu banyak menceritakan nanti kalau kamu ngerti, kalau kamu udah dewasa nanti kamu ngerti kenapa kok mama begini. Nanti nggak perlu itu kalau masih kecil. Mereka masih sangat konkret, mereka belum ngerti. Nanti apa itu nanti? Nggak ngerti mereka. Jadi yang saat ini aja. Jadi sebagai tanda untuk ingat. Gitu. Jadi lain kali dia melakukan hal yang sama, kamu ingat tanda yang waktu itu? Kamu ingat apa yang benar atau apa yang salah gitu. Jadi untuk pengingat, saya pikir ya mungkin bisa ya kalau misalnya seperti itu ya. Itu Hmm. kira-kira. Ya, berarti memang boleh melakukan pendisiplinan, bahkan kalaupun sampai perlu katakanlah memukul pantat atau bagaimana, tapi setidaknya yang harus dipastikan adalah itu semua tidak disertai dengan kemarahan. Jadi tujuan pemberian pendisiplinannya itu jelas dan terukur, yang kira-kira juga relevan dengan kondisi anak itu agar tidak menyebabkan luka emosional gitu ya Ibu ya. Kira-kira begitu. Dan tentu saja relasinya harus ada. Nah, ini kita belajar bulan depan ya. Oh, relasi apa correction before relation before correction gitu ya. Jadi kalau relasi nggak ada, apapun yang kita lakukan gampang banget disalah mengerti oleh anak kan gitu. Jadi kalau nggak ada relasi yang baik ya antara orang tua dan anak. Siap, Ibu, Kira, makasih Bu Agape. terima last kasih Pak. question, Bu. Ya. Berarti anak di bawah 2 tahun itu sudah cukup cerdas untuk melihat bahwa meskipun omongannya tampak normal, tapi emosi di badan itu tidak sinkron, dia bisa menangkap, Ibu. Oh, anak dari sejak jadi otak itu kan berkembangnya nggak langsung. Jadi Hmm. area mana duluan yang berkembang itu justru area emosi. Ya, karena itu nanti terkait dengan apa survival ya, yang fight, flight, freeze itu ya dengan survival. Jadi anak itu sensitif sekali. Dia sangat makanya penting banget yang tadi itu konsisten gitu. Jadi begitu nanti orang tua datang dengan cemberut, dengan apa, wah, 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 itu dia ngerasa banget itu, sangat sangat merasakan. Jadi kalau kita lihat teori apa ya kalau bicara perkembangan saya lupa juga apa ya Piaget kalau saya nggak salah ya Piaget dia mengatakan nih saya ngomong gini karena sebagian kan belajar ya jadi kan apa dia mengatakan bahwa
anak kecil bukan eh, bukannya bodoh gitu ya, hanya dia berpikir dengan cara berbeda. Karena kondisi otak dan lain-lain itu orang dewasa dan anak kecil memang berbeda. Jadi bukan artinya ketika dia di bawah 2 tahun dia tidak cukup cerdas gitu untuk memahami, bukan begitu gitu. Jadi apa? Tapi justru di usia itu dia sangat apa ya? Sangat perasa, sangat bisa merasakan. Hanya memang dia belum punya kata-kata untuk mengatakannya. Nah, itulah yang seringkali bikin apa ya gelisah, apa tuh dia nggak tahu bagaimana kontrol dan lain-lain. Nah, itu. Jadi dari anak kecil tentu saja kita harus mendisiplin. Jadi disiplin itu berlaku dari sejak anak baru lahir saya rasa ya. Disiplin dalam bentuk harus tidur, harus minum susu, itu kan bagian dari pendisiplinan gitu kan. Jadi pengasuhan pendidikan dari kecil. Jadi udah ada struktur yang diberikan. Jadi sehingga ketika struktur diberikan, anak makin bisa memprediksi. Yang tadi saya katakan, makin dia bisa memprediksi, dia makin tenang. Sehingga nggak banyak hal-hal gestur-gestur yang bikin kita lalu bilang dia buandel banget gitu. Gitu. Ya, karena dia bisa memprediksi, makin bisa diprediksi anak tuh makin tenang. Apa yang bikin anak nggak tenang karena dia nggak tahu nanti habis ini apa ya, habis ini aku dimarahin nggak ya, ini bener nggak ya, ini wah dia berjaga-jaga terus tuh. Nah itu yang biasanya jadi masalah itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Bu Agape. Kelihatannya waktunya sudah habis, cuman saya mau mengajak teman-teman dan mengingatkan teman-teman bahwa bulan depan materinya Bu Agape adalah Connecting Before Correcting, seni parenting dengan empati. Ya Bu ya. Jadi eh, teman-teman yang masih punya anak kecil atau punya cucu atau punya keponakan yang perlu mendapatkan ilmu parenting, silakan berkunjung ke Patmana setiap bulan di hari Sabtu supaya kita sama-sama belajar dari Bu Agape. eh Terima kasih banyak Bu Agape. Nisa, closing atau? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Rekaman acara hari ini bisa dilihat di YouTube, termasuk adalah yang sebelum-sebelumnya. Jadi setahun ini kita mendapatkan ilmu parenting dari Bu Agape secara lengkap sesuai dengan usianya. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat berakhir pekan untuk semuanya.